부가요. 사실 안 온다 이 개놈 새끼들아. Yeah. Came in 17. Damn. Berlatar tempat di kota Busan, Korea Selatan di tahun 92. Kita diperkenalkan aktor utama kita yang bernama John Hae-won. Seorang politikus lokal yang berpengalaman selama 20 tahun. Kali ini ia sedang belajar pidato untuk mencalonkan dirinya pada pemilu kepala daerah. Setelah berlatih, ia pun berkampanye di hadapan para warga. Ia pun berjanji akan menjaga hak-hak tanah mereka, lantaran di periode depan akan ada pembangunan besar-besaran di kota ini. Namun karena sikapnya yang pro terhadap rakyat, para petinggi malah tidak suka akan hal ini. Lantaran ia bakal susah untuk diatur karena menomorduakan duit dalam proyek pengembangan pembangunan. Maka dari itu, Kwon Son-tae, seorang ketua partai, berniat menyingkirkannya. Son-tae pun mengatur rencana untuk menggantikan Hae-won dengan politikus baru yang sama sekali belum berpengalaman, namun sangat mudah untuk diatur. Namun sayang, Hae-won yang telah membanting tulang sana-sini untuk berkampanye belum tahu akan hal itu. Kembali ke Hae-won yang sedang menghadiri reuni sekolah. Ia pun dipromosikan oleh temannya yang seorang kepala jaksa di kota tersebut. Sesampainya di rumah, ia kaget lantaran anak dan istrinya dijadikan bulan-bulanan oleh gangster kredit. Lantaran Hae-won tidak membayar hutangnya. Ditambah lagi, ia dibuang dari pencalonan. Oleh karena itu, mereka emosi karena tidak ada jaminan. 돈 빌려드렸는데 Hae-won yang kaget akan hal itu pun menemui Son-tae di keesokan harinya. Ia meminta agar ia dipertahankan. Bukannya memberi alibi yang meyakinkan, Son-tae malah memperkenalkan Yong-sik, seorang yang menggantikan dirinya. Karena hal itu, Hae-won sangat kecewa atas keputusan tersebut. Kekecewaan yang hadir atas perlakuan yang diputuskan secara sepihak membuat Hae-won bertekad untuk membalas dendam. Ia dengan pede menjadi calon independen, berdiri sendiri tanpa partai. Namun ia sadar ia tidak akan mampu melawan partai besar. Ia pun menyusun rencana di mana ia menyuruh rekannya untuk mengkopi proyek pembangunan di kota Wuhan. 뭐라고? Dengan mendapatkan informasi tersebut, ia pun mengajak Pildo untuk menjadi tim suksesnya. Pildo yang tertarik setelah melihat isi dokumen itu pun menjadi pengantar Hae-won pada seorang pebisnis. Dengan modal dokumen itu, pebisnis yang bernama Hanmo sangat-sangat setuju. Karena di otak pebisnis sama seperti dengan isi otak Mr. Krabs. Dengan keikutsertaan Hanmo atas rencana tersebut, ia pun menyetujui untuk pendanaan kampanye Hae-won. Dan ia pun masuk ke dalam tim suksesnya. Tak perlu waktu lama, mereka pun beraksi mencari aspirasi rakyat. Dan memasang baliho, berkampanye, serta memberikan siraman fajar. 똥물도 급수가 있는 겁니다. 자부심을 갖고 Keesokan harinya, Hae-won didatangi reporter cantik yang bernama Sae-jin. Mendengar jawaban yang dinilai omong kosong, ia pun pulang tanpa membawa jawaban yang sangat berarti. Singkat cerita, di malam yang telah tiba, Yong-sik menyuruh beberapa orang untuk mencoret poster Hae-won. Singkat cerita, di malam yang telah tiba, Yong-sik menyuruh beberapa orang untuk mencoret poster Hae-won. Tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka telah diintai Pildo bersama anak buahnya. Dan inilah yang terjadi.
예상대로 대한민주당이 지역 전 Hari demi hari suara rakyat semakin pro pada Haewon. Ia pun terkenal seantero Kuta lantaran ia berdiri sendiri tanpa partai, namun aksinya sangat mudah masuk ke dalam hati rakyat. Berita itu pun sampai ke telinga Kwon. Ia pun menyiasati sebuah rencana agar Haewon kalah. Ia pun meminta seorang IT yang berbakat untuk memanipulasi hasil dari pemilu. Hasil dari data yang telah dimanipulasi ia berikan pada Kwon di tengah laut. Namun naas, bukannya imbalan yang ia terima, tapi malah nyawa sebagai taruhannya. Yah, ini dilakukan agar tidak ada satu saksi yang mengetahui kecurangannya tersebut. Malam itu juga setelah mendapatkan data yang ia butuhkan, Kwon pun mengerahkan seluruh para anteknya untuk memanipulasi hasil pemilu demi mengalahkan Haewon. Alhasil, atas cara licik itu, suara Yongsik di atas rata-rata. Mengetahui jika ia kalah, Haewon beserta jajarannya pun seakan terhempas jatuh tak bertepi. 가 뒤지든가 빙신 닿았다가 뒤지. 와. 죄송합니다. Sedangkan Kwon bersama Yongsik meminta pada Menteri Pembangunan untuk mengubah wilayah pembangunan dengan imbalan yang sangat-sangat besar. 주식 1억 4천 이상. 진짜 감사합니다. Tak perlu waktu lama, konferensi pers pun berlangsung dan informasi tersebut tersebar luas lewat surat kabar. Hanmu yang terlanjur membeli banyak aset di lokasi lama pun terkejut. Ia lantas mendatangi Haewon untuk memprotes apa yang telah terjadi. 하지 마이소. Tidak hanya itu, ia pun menyuruh geng lokal untuk menyerang markas Pildo. Lantaran ia berpikir bahwa Pildo adalah dalang keikutsertaan dirinya. Setelah menelusuri, Pildo pun menculik Tuan Wu, seorang menteri pembangunan. Lantaran ini semua karena ulahnya yang mengubah proposal pembangunan. Haewon pun juga datang atas undangan Pildo. Haewon akhirnya meluruskan ini semua bersama Tuan Wu. Akhirnya, setelah menyalurkan amarahnya, Haewon mendapatkan jawaban di mana Kwon yang merancang ini semua. 누군지 알아내야 될 거 아니에요? 알아 이 새끼야. 이건 넬로스. 저것들이 현장. Dari info itu, ia memviralkan fakta ditemani reporter Saijin dengan informasi tentang alasan perubahan mendadak lokasi pembangunan. Di sisi lain, Hanmo berupaya melaporkan Haewon pada jaksa perihal pembobolan data rahasia pembangunan. Ini karena ia merasa terugikan atas kekalahan Haewon. Mendengar hal itu, Haewon meminta Pildo untuk mengatasi Hanmo. Sedangkan ia sendiri sedang bersama ketua jaksa. Ia pun meminta tolong pada rekannya untuk tidak menindaklanjuti kasus tersebut. 무슨 뭐 인사는 뭐. Hanmo pun pulang karena tidak ada jawaban dari jaksa tersebut. Tanpa ia sadari, komplotan Pildo sedang menunggunya, dan akhirnya ia pun ditangkap dan dicekokin kawa-kawa sampai mokat. Beberapa hari setelah itu, Kwon mendengar tentang perihal berita suap. Lantas ia memanggil Tuan Wu untuk menjelaskan ini semua. Tanpa ia sadari, Pildo dan Haewon mengikuti Tuan Wu sampai di tempat Kwon. Ia pun pura-pura kaget ketika mendengar kabar tersebut. Di sisi lain, Saijin mengundurkan diri lantaran berita suap yang ia tangani dialihkan pada orang lain. Ini terjadi karena kepala berita tidak ada cara lain. Jika ini diteruskan, kantor berita itu ditutup atas perintah Kwon yang bisa melobi atasan mereka. Singkat cerita telah berlalu.
Kwon pun mendatangi kepala jaksa lantaran ia mendapatkan kabar bahwa polisi menemukan mayat Pildo yang tewas karena indikasi kekerasan. Ia pun melaporkan ini semua, sehingga mereka semua yang dianggap sebagai pelaku diinterogasi. Namun karena belum adanya bukti yang kuat untuk mengarah mereka, mereka pun dapat diperbolehkan pulang. Setelah interogasi tersebut, Pildo pun ditemui Kwon. Di sini, Kwon memberikan rekaman interogasi Haewon yang terkesan mengarah pada Pildo sebagai pelaku utama. Dari sini, Pildo menjadi kecewa pada Haewon. Di sisi lain, Haewon ditemui oleh Saejin. Di sini, Saejin memberikan sebuah rekaman seorang pemuda yang ternyata adalah orang IT yang di awal tadi. Ternyata orang itu masih hidup dan berniat memviralkan aksi Kwon. Haewon yang mendapatkan kabar itu membuatnya selangkah lagi bisa mengalahkan Kwon. Haewon pun menemui Pildo dan memberikan informasi apa yang ia terima. Namun Pildo yang terlanjur kecewa, ia pun meminta Haewon berhenti dan jangan meneruskan ini semua. Haewon sendiri tetap mempertahankan keinginannya dan meminta Pildo agar tetap menjadi tim suksesnya. Setelah itu, Haewon menemui Kwon. Di sini, Haewon memberikan ID Park Sanman, seorang IT yang ia coba bunuh. Di sini, Kwon kaget dan terkejut lantaran orang itu ternyata masih hidup. Karena kartu A sudah diketahui, Kwon pun berniat memenangkan Haewon dalam pemilihan ini. Beberapa hari telah berlalu, dan hari ini Park Sanman dan Haewon akan membeberkan fakta di konferensi pers. Ia pun dijemput Pildo dan dikawal dengan komplotannya. Saejin sendiri sudah berada di lokasi, tapi entah mengapa yang datang malah Tuan Wu dan memberikan informasi yang tidak sesuai. Lantas ia pergi dan menelpon Haewon yang tidak kunjung mendapat jawaban. Ternyata Park Sanman malah dijebak dan berniat ditenggelamkan dengan cara dicor agar menghilangkan jejak bukti, sedangkan Haewon sendiri sedang disekap di dalam mobil. Namun inilah yang terjadi. Pildo malah dikhianati anak buahnya sendiri, dan Saejin pun diculik oleh segerombolan orang-orang berjas. Dan rupanya isi dari konferensi pers yang disampaikan oleh Tuan Wu adalah mengkambing hitamkan Pildo. Jelas, ini tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ternyata malam di mana Haewon menemui Kwon, di sini Kwon membuka fakta bahwa Pildo memberitahu jika Han mau mati karena ulah Haewon sendiri. Akhirnya mereka sama-sama tutup mulut agar mereka sama-sama tidak masuk jeruji besi. Di sini, Kwon berkata bahwa politik itu kejam, selayaknya perjanjian dengan iblis. Oleh karena itu, jati diri kita harus siap digadaikan. Dan malam itu juga, mereka berdua berencana menyingkirkan semua orang yang tahu akan aksi mereka, yaitu Pildo, Park Sanman, dan reporter cantik. Dan inilah ending yang diharapkan oleh peran utama. Sangat miris sekali jika para petinggi negara melakukan hal-hal curang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rakyat pun dinomor duakan asal kantong bisa balik modal. Jadi pertanyaannya, jika membeli kursi dapat menjadikan untung besar bagi sang pembeli, maka apakah tukang kursi bisa kaya raya? Entahlah. Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Kapan tidur beserta jajarannya mohon pamit. Happy nice dream. Dan jangan lupa untuk bersenang-senang.